Halo teman-teman, hari ini aku bakal nge-review satu game yang kalian pasti nggak bakal tahu. Nggak ada juga sih yang kayaknya main game ini lagi sekarang, sudah musnah. Nama game ini adalah Robotech. Nah, game ini adalah game yang cukup lama dan ya seperti yang kalian tahu, game ini nggak ada pemainnya, kayaknya sudah nggak ada ya. Kalau kalian ada yang masih main, coba kalian ngomong di kolom komentar. Oke, langsung aja kita main. Ada 3 mode, kita pilih yang campaign aja. Nah, jadi cara main game ini adalah untuk mengambil alih suatu tempat dari suatu negara. Nah, di sini banyak pilihannya, dari yang paling gampang dan paling susah. Nah, dan juga untuk tingkat kesulitan, kalian bisa lihat dari berapa banyak bintang. 20 itu bintang 8. Nah, sekarang kita bakal praktekin yang paling gampang dulu, misalnya kayak bintang 4. Nah, ayo kita coba. Cara mainnya cukup simpel. Ada 3 cara yang bisa kalian lakukan, yaitu untuk summon robot, pertahanan, dan juga penyerangan. Nah, untuk summon robot ini kalian tinggal ke bermain slot, dan apa yang kalian dapat akan kalian bisa lihat di situ keluar. Semakin banyak gambar yang sama, akan semakin kuat yang diproduksi. Ini berlaku untuk summon robot. Setelah giliranmu sudah selesai, waktunya giliran musuh menggunakan serangan. Nah, kalau sudah punya 3 itu, biasakan kalian bermain aman. Mode kedua ini adalah pertahanan. Kalian bisa milih untuk menciptakan sebuah perisai, mengambil alih dari robotnya musuh, atau menyerap kekuatannya musuh. Nah, aku lebih mengutamakan yang namanya perisai, soalnya biar nggak mudah ditembus juga sih. Nah, setelah kalian sudah merasa cukup puas, kalian bisa menggunakan mode ketiga itu. Nah, sekarang aku jelasin. Ada drone di sini yang serangannya bisa 2 kali. Ada tank bot yang damage-nya kecil tapi health-nya besar. Dan droid yang damage-nya besar tapi health-nya kecil sekali. Nah, untuk yang bagian kedua, yang pertama ada hack untuk mengambil alih dari robot musuh, energi tap untuk menyerap kekuatan robot musuh dan diberi ke robot kita, dan yang ketiga firewall untuk sebagai perisai supaya nggak mudah ditembus. Nah, bagian ketiga, yang pertama shock untuk nge-stun musuh kayak tadi itu nggak bisa gerak. Kedua adalah laser, serangan laser, dan microwave, yaitu serangan kayak kena semua musuhnya atau kitanya. Nah, jadi kita mau nyoba main yang pertama. Bagian slot yang pertama itu kalian bisa ngatur loh, kayak kalian mau dapat apa. Misalnya mau dapat yang tank bot, kalian bisa ngatur. Pertamanya itu kalian pilih yang tank bot, tapi harus teliti aja ya, supaya nggak salah ngambil. Nah, bisa diaturkan, kayak pertamanya aku mau firewall, tapi untuk yang kedua dan ketiganya aku nggak bisa ngatur. Jadi itu semua tergantung sama luck kalian. Kalau misalnya kalian bisa beruntung, kalian bisa dapetin 3 yang sama. Dan kalau kalian dapetin 3 yang sama, kalian bakal dapat 1 turn tambahan lagi. Itu cukup menyusahkan buat musuh yang jelas ya. Nah, aku tunjukin sedikit ya gameplaynya. Walaupun ini sudah mau selesai, tapi setidaknya kalian sudah paham lah sedikit-sedikit tentang game ini. Kalau misalnya kalian mau download juga, kalian pastikan lewati tutorial. Pasti kalian setelah sampai di tutorial sudah selesai, sudah ngikuti dengan baik, kalian pasti bisa kok, tenang aja. Game ini nggak susah, cuma ya kalian mainnya pinter-pinter aja. Jangan terlalu pingin nyerang terus, ya udah pakai mode bagian ketiga, itu nggak bener.
Nah, kelihatan cukup simpel kan? Di awal-awal gampang, tapi di akhir-akhir bakal susah. Nah, aku bakal nunjukin yang selanjutnya harus kita lakukan setelah kita mendapat score point, power, experience. Kita bisa ngecek. Yang pertama, setelah kita naik level, kita bakal dikasih satu koin. Koin ini kita bisa gunakan untuk kayak memperkuat satu unit dari 9 pilihan yang kita bisa pilih. Seperti tank bot bisa nullify damage, dan yang lain-lainnya juga. Firewall bisa deflect. Dan setelah itu perlu kalian ketahui tentang charge atau gambar petir yang ada di atas kanan itu 270. Nah, itu adalah energi yang kalian bisa gunakan untuk bermain di suatu mode. Seperti Bermuda Note ini butuh 95 charge atau energinya. Nah, kalau misalnya kalian kalah, kalian bakal kehilangan energi atau charge sebanyak itu. Tapi kalau kalian menang, kalian bakal dapat energi sebanyak itu. Jadi cukup gambling sih. Kalau kalah, kalah semua. Kalau menang, menang semua. Gitu anggapannya. Dan ya, kalau misalnya kalian mau main game ini, usahakan kalian tuh milih mode yang nggak terlalu susah, yang bintangnya kecil. Soalnya kenapa? Kalian di level 2 atau 3 bakal kebuka banyak daerah yang levelnya tinggi-tinggi banget. Kalau misalnya kalian punya cukup energi atau charge, mungkin kalian bisa main. Tapi itu resiko kalian sendiri loh. Soalnya kalau charge kalian habis, kalian nggak bakal bisa main dalam waktu tertentu. Jadi bijaklah dalam main game ini juga ya. Dan yang terakhir adalah fitur multiplayer, tapi nggak seberapa sering dimainin soalnya nggak banyak pemainnya juga. Dan ya karena nggak banyak pemain, kalau misalnya kalian mau coba nunggu aja, itu bakal lama pasti. Aku sudah pernah nyoba dan itu lama. Mending kalian nggak usah nyoba aja. Dan ya, sekian dari game review ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kalian mau like, subscribe boleh, share pun juga boleh. Kalau nggak mau ya udah, itu bukan urusanku juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.